Ibnu Athaillah memesankan kepada kita, janganlah engkau menuntut Tuhanmu karena keinginanmu tertunda, tapi tuntutlah dirimu sendiri karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, tidak terasa sudah memasuki minggu ketiga bulan Ramadan. Apakah sudah mengejar amalan-amalan di bulan yang penuh barokah ini? Yuk kita langsung aja jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, nah menjalankan bisnis di bulan puasa ini bagaimana Ustadz? Etika bisnisnya, bahkan mungkin ini harusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ustadz. Ya, ini sebetulnya erat sekali kaitannya dengan puasa yang kita lalui. Kalau masih ingat, ada 5 hal yang merusak pahala puasa. Kemarin kita udah bahas kan, ada puasa level orang awam, yang sekedar nggak batal puasa kan, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri. Tapi ada level yang kedua dari puasa itu, yaitu puasa orang khawas. Bukan aja kita tidak membatalkan puasa kita, tapi juga kita menjaga diri kita agar tidak rusak pahala puasa kita. Ada 5 hal menurut Rasulullah SAW. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Dailami, masih ingat kan? Ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Yang pertama, jangan berbohong. Nah ini erat sekali kaitannya dengan kegiatan bisnis yang kita lakukan di dalam bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Itu sebabnya juga menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa level kedua ini, kayak yang dalam istilah beliau adalah puasa level tarekat, atau dalam Imam Ghazali puasa level orang khawas, ini bukan sekedar di bulan Ramadan, tapi di sepanjang zaman kita harus menjaga 5 hal tadi. Yang pertama, jangan bohong. Yang kedua, jangan menggunjing. Sesama pedagang, sesama pebisnis, kita memang bersaing satu sama lain. Tapi apabila kita yakin bahwa rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketukar, maka kita nggak perlu dalam persaingan tersebut saling menggunjingkan bisnis atau dagangan orang lain. Yang kedua. Yang ketiga adalah jangan kita memberikan sumpah palsu. Ini juga erat sekali kaitannya dengan kegiatan bisnis kita. Kita jangan bersumpah lah bahwa sumpah nih saya nggak untung sebetulnya. Bener. Sumpah nih ini impor dari mana. Padahal bukan impor dari mana-mana ini ya. Jadi puasa kita ini erat sekali kaitannya dengan bisnis kita sehari-hari sepanjang tahun, sepanjang masa. Yang keempat, ingat kan, jangan mengadu domba. Nggak boleh kita ngadu domba antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain, atau kita adu domba antara pelanggan dengan pedagang, atau dengan vendor, dan sebagainya. Jangan. Dan yang kelima, Rasulullah SAW mengatakan, yaitu jangan melihat dengan pandangan yang penuh syahwat. Nah, itu artinya juga di dalam kita berbisnis, kita harus tetap menjaga 5 hal ini. 5 hal ini memang kaitannya sama agar tidak rusaknya pahala puasa kita. Tapi sebetulnya 5 hal ini juga berlaku ketika kita bawa dalam kehidupan bisnis kita sehari-hari. Nah, ada sebuah kisah. Ini adanya di dalam Al-Quran. Surat Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 33. Oke. Waktu itu dikisahkan ada seorang yang sangat soleh yang hidup di desa Darwan. Kalau kita lihat tafsirnya ya. Yang hidup di desa Darwan. Ini orang soleh. Sehingga kebunnya itu diberkahi oleh Allah. Kebunnya itu menjadi kebun yang sangat subur. Luar biasa. Ketika orang tua ini meninggal dunia, maka kebunnya diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tidak seperti ayahnya yang sangat soleh tersebut. Anak-anaknya ini berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya dengan cara yang kurang elok.
Dalam tradisi orang-orang Arab waktu itu, ketika terjadi panen besar, maka orang-orang sekeliling itu boleh ikutan mengambil sebagian dari hasil panen tersebut. Nah, ya. Di Indonesia juga sama lah. Biasanya kalau kita lagi panen bandeng, panen udang, itu masyarakat sekitar boleh ikutan untuk mengambil sebagian kecil dari hasil panen besar tersebut. Nah, inilah yang kemudian memicu di dalam hati anak-anaknya. Ini kita kalau panen, orang lain nggak usah dapat lah, kata dia, benar nggak? Apa yang mereka lakukan ketika kebunnya itu udah begitu ranum dan siap untuk dipanen besok pagi, maka anak-anaknya ini bersekongkol agar mereka mempercepat masa panen, mempercepat memetik buahnya sebelum orang-orang sekeliling, masyarakat sekitar datang. Sehingga waktu masyarakat sekitar datang, udah nggak ada lagi yang bisa ikut dipanen oleh masyarakat sekitar. Nah, itulah yang kemudian kejadian di dalam Al-Qalam ayat 17-33 itu Allah mengisahkan dalam Al-Quran itu. Ketika malam harinya mereka tidur dengan harapan agar cepat tidur, nanti cepat bangun dan menghabiskan panenan dulu sebelum orang-orang pada datang. Mereka udah begitu yakinnya bahwa besok akan bisa panen. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika mereka terbangun esok harinya, itu kebunnya udah rusak semua. Allah dengan kuasanya ingin mengingatkan kepada anak-anak mereka itu semua bahwa kesuburan dari lahan mereka itu, melimpahnya rezeki yang mereka dapatkan dari kebun tersebut ketika ditangani oleh ayahnya, semua berasal dari Allah. Benar gak? Yang sangat pemurah, sangat dermawan itu. Sebaliknya, ketika anak-anak ini berencana untuk bersikap kikir, bersikap bakhil, nggak mau berbagi dengan masyarakat sekitar, maka Allah hancurkan kebun itu sama sekali, sehingga esok harinya mereka terkejut, sangat kecewa, kebunnya udah hancur. Pada saat itulah Allah memperingatkan mereka dan mereka menyadari kekeliruan yang mereka perbuat. Ini kalau kita lihat lagi ya, bagaimana kaitannya Ramadan dengan apa yang baru kita jelaskan dalam kisah Al-Qalam 1733. Kalau kita mau singgung lagi sedikit lagi, ketika kita naikkan lagi level puasa kita pada level khawasul khawas menurut Imam Ghazali, atau level puasa hakikat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, benar gak? Di mana dalam level yang ketiga ini, kita bukan saja menjaga diri kita untuk tidak melakukan merugikan orang-orang sekitar kita, tidak melakukan 5 hal tadi yang sudah dijelaskan melalui riwayat Imam Dailami, tapi juga kita memberikan banyak kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Inilah sebetulnya yang kita lihat di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1733 tersebut, ketika kita berlaku kikir, bakhil, merasa bahwa semua keberhasilan duniawi ini adalah hasil kerja kita sendiri, kita lupa bahwa di dalam itu semua Allah lah yang terlibat dan menyebabkan kebun itu menjadi demikian hebatnya. Seringkali kita lupa bahwa pencapaian kita itu dicapai karena Allah memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, dan berbagai kemudahan, sehingga kita bisa menjalani bisnis kita secara sukses. Gitu, Fit. Baik Ustadz. Nah Ustadz, di dalam etikanya berbisnis, apakah kita pantas untuk memberikan suatu tawaran baru kepada seseorang yang ketika mereka antara pihak dan B sudah akan menjalankan transaksi, penandatanganan perjanjian lah gitu? Ya, ini sebetulnya itu kan tadi kita ngomong tataran filosofisnya di dalam Quran, surat Al-Qalam 1733. Kita kan tadi bicara mengenai tataran hadisnya, mengenai hal-hal yang umum, 5 hal tadi, benar gak? Tapi kalau kita turunkan lagi ke yang lebih operasional, dalam bahasa yang gampang disebut sebagai ilmu fikih, maka kita akan temukan bagaimana rincian-rincian atau batasan-batasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan hebatnya, ini kayak ilmu matematika. Dia berlaku di sini, berlaku di situ, kan rumusan yang sama. Oke, ini kita lihat ya. Ada 2 hal yang paralel nih. Hadisnya ya. Hadis yang pertama mengatakan,
kita tidak boleh melamar lamaran orang lain. Oke? Jadi ada sepasang laki dan perempuan. Yang laki-laki udah khitbah, udah ngelamar perempuan tersebut. Oke? Melamar artinya janji untuk menikah, ya kan? Nah, hadisnya mengatakan, rumusnya mengatakan, kalau orang sudah melakukan khitbah, saling berjanji untuk menikah, maka nggak boleh ada orang lain melamar wanita yang sama. Benar nggak? Memang belum nikah, mereka baru khitbah, tapi mereka udah melakukan janji untuk menikah. Oke, itu ketika diterapkan dalam hal melamar akad pernikahan, benar nggak? Kalau kita bawa dalam bisnis, sama juga ternyata hadisnya bunyinya begitu juga. Kita tidak boleh menawar di atas penawaran orang lain. Jadi kalau ada dua orang lagi melakukan transaksi bisnis, lagi tawar-menawar, oke, kalau dalam bahasa yang ngelamarnya tidak namanya khitbah, ini udah orang lagi tawar-menawar, lagi mau transaksi, mau mencari titik temu, maka kita tidak boleh orang lagi sibuk nawar gitu, misalnya orang lagi nawar-nawar terus kita datang nyelak gitu, langsung motong transaksi, nggak boleh. Jadi kita lihat ada dua konteks yang berbeda, tapi rumusnya tetap sama. Tidak boleh melamar atas pinangan orang lain, tidak boleh menawar atas tawaran orang lain. Karena bisa jadi hal itu akan dilakukan hanya sekedar membubarkan. Kita pura-pura ngelamar, habis itu dia udah nggak jadi ngelamar situ, kita juga nggak jadi, benar nggak? Begitu juga dengan bisnis ini. Dia udah mau jadi transaksi, kita potong. Supaya dia nggak jadi transaksi, habis itu kita juga nggak jadi. Kan kacau. Baik to you, Fit. Baik Ustadz, nah gimana kalau para pihak tuh, misal pihak pembeli bersekongkol, ada dua pihak, pokoknya menjatuhkan si penjual, atau kebalikannya gitu Ustadz, si penjual bersekongkol, dua orang menjatuhkan si pembeli. Iya, itu hebatnya. Itu hebatnya Rasulullah SAW, ini ajaran agama Islam ini hebatnya. Ini udah mengantisipasi kelakuan orang yang nakal-nakal udah. Jadi tadi kita baru sampai pada level, kita tidak boleh melamar pinangan orang lain, kita tidak boleh menawar tawaran orang lain. Biarin aja dulu transaksinya jadi apa nggak jadi gitu loh. Jadi kalau orang lamaran biarin aja, kalau nggak jadi baru kita ngelamar, bener. Kalau jadi ya udah. Begitu juga kalau orang lagi tawar-menawar barang, tunggu aja sampai dia selesai, nggak jadi baru kita masuk. Nah, tapi Islam mengatur atau mengantisipasi yang lebih dari itu, yaitu ketika kita bersekongkol. Namanya bai' najash kalau dalam ilmu fikihnya. Di mana kita bersekongkol untuk seakan-akan ada penawaran, ada seakan-akan mau ngelamar, padahal lamaran ini hanya untuk mengganggu saja. Inilah sebetulnya kalau di kota-kota besar ini jadi biang kerok untuk terjadinya perselingkuhan. Udah jelas ini suami istri, bener gak? Lalu ada orang yang memuji-muji istrinya ini cuman sekedar untuk membuat dia goyang. Kalaupun dia cerai sama suaminya, dia nggak dikawinin juga sama ini orang, bener gak? Kalau dalam hal itu ya, dalam hal konteks rumah tangga. Tapi dalam hal bisnis gitu juga. Ini orang udah mau jadi deal ini transaksinya. Lalu ada orang ketiga masuk, dia bilang, jual sama saya aja lah. Kalau jual sama saya nanti begini, terms and conditionnya lebih menguntungkan bagimu segala macam. Kemudian ketika dia batalin yang sebelah sana, dia pun kabur. Nah ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang melakukan rekayasa. Kalau dalam bisnis namanya bai' najash, yaitu rekayasa dalam mengatur seakan-akan ada permintaan dari pihak lain yang lebih menarik daripada penawaran permintaan dari yang pertama. Nah, ini bai' najash ini, sekongkolan ini juga dilarang keras di dalam ilmu fikih kita. Jadi inilah indahnya Islam sebetulnya. Kita lihat bagaimana mulai dari puasa, kita ingat gak tadi awal cerita tentang dari puasa, orang awam, orang khawas, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Kemudian kita tarik nilai-nilainya sampai kepada urusan rumah tangga, sampai kepada urusan bisnis, semuanya sama nilai-nilainya. Inilah indahnya Islam, sehingga sebetulnya puasa yang kita jalankan dalam bulan Ramadan ini bukan sekedar urusan gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri,
bukan sekedar urusan kita nurunin berat badan, bukan. Tapi di dalamnya mengandung nilai-nilai yang kalau kita fahami nilai-nilai itu, ini menjadi bekal kita yang sangat berharga untuk menjalani kehidupan kita ini seterusnya. Itu sebabnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, puasa hakikat ini nggak ada selesainya. Nggak ada bukanya maghrib, nggak ada selesainya di akhir Ramadan. Dia terus menerus. Karena nilai-nilai Ramadan yang kita pelajari itu telah terintegrasi, telah menjadi bagian dari perilaku kita sehari-hari. Gitu, Fit. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, kalau rekayasa pembelian dan pembeliannya ternyata sebenarnya tidak ada, itu namanya korupsi, Ustadz. Baik, Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.